Seperti pada umumnya kita ketahui bahwa manhole bagian dari salah satu bangunan non-struktural. Dalam aplikasinya, biasanya tidak diikuti dengan perhitungan dalam penentuan kekuatan spesifik dan bentuknya sudah siap untuk dipasang sehingga lebih mudah dalam pengerjaan di lapangan. Penggunaan manhole biasanya diperuntukkan untuk keperluan dalam memelihara serangkaian instalasi atau konstruksi tertutup di tiap-tiap plafon rumah, plafon gipsum maupun plafon PVC diberikan manhole pertemuan, perubahan pada dimensi serta perubahan bentuk, satu misal perbaikan instalasi listrik atau atap rumah yang bocor. Pembuatan lubang manhole memang dibuat sekecil mungkin. Hal ini dilakukan agar nilainya menjadi lebih estetik dan minimalis, cukup dan dapat dimasuki oleh orang dewasa. Ukuran diameter pada lubang manhole biasanya memiliki panjang 60 cm persegi dengan pembuatan tutup manhole tersebut. Manhole merupakan lubang yang dipakai untuk jalur masuk menuju antara ruang bawah ke atap plafon untuk dan fungsinya dilakukannya pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan atap plafon dari perbaikan serangkaian kabel listrik, data, ataupun atap genting yang bocor dan lain sebagainya. Lubang ini dapat digunakan sebagai pemeliharaan, pemeriksaan dan perbaikan dari gangguan teknis maupun fisik serangkaian konstruksi bangunan yang ada di atas plafon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Mandiri Plafon semuanya. Pada kesempatan yang indah ini kami Mandiri Plafon membuat video tutorial cara membuat manhole yang lebih mudah dan tidak ribet. Jadi simak terus ya, dan jangan lupa ketik subscribe dan tombol notifikasinya agar berlangganan video menarik dari kami secara gratis. Juga like, komen, dan share. Oke, cekidot. Oke, untuk estimasi ukuran manhole pada penjelasan berikut ini. Oke, ini satu misal plafon ini ya. Ini plafon. Ini tutup manhole ya toh. Untuk manhole frame luar ini lubangnya ya. Lubang daripada manhole itu 60 cm ya, 60 cm. Maka frame luar itu 65 cm. Frame dalam itu 55 cm. Jadi nantinya untuk tutupnya ini menopang pada frame ini. Jadi ini kelebaran frame itu 5 cm ini. Frame daripada manhole. Oke. Jadi estimasinya satu misal lubangnya itu 60, maka sekali lagi maka frame luar 65 cm, frame dalam 50 cm. Nanti untuk tutup manhole-nya akan menopang pada frame as tengahnya ini nanti. Oke. Semoga bisa paham ya. Ini lebarnya 5 cm. Nah, oke, kita praktekkan. Secara visual ini hanya sekedar simulasi, jadi bukan ukuran asli ya. Ini hanya sekedar simulasi, tapi untuk ukuran selera pada selera masing-masing. Mau dibuat 45 cm, mau dibuat 50 cm, 60 cm, itu tergantung selera masing-masing. Ini hanya simulasi, secara visual hanya sekedar simulasi membuat manhole. Oke. Ini lubang plafon misalnya. Lubang plafon tadi sudah ada estimasi ukurannya. Ini simulasi secara visual, tidak ukuran asli. Oke. Ini lubang plafon atau manhole. Nah, ini framenya. Nah, framenya utuh seperti ini. Ini lebih mudah dibandingkan dengan dipotong-potong seperti umumnya tukang-tukang yang zaman dulu ya. Ini model sekarang menggunakan frame langsung jadi ini ya. Oke, kita pasangkan pada ukuran yang estimasinya tadi di awal tadi kita pasangkan. Oke. Oke, ini adalah tutorial cara membuat manhole pada plafon gipsum. Nah, seperti ini ya, bentuknya seperti ini, bentuknya kotak seperti ini. Frame ini dari bawah misalnya, dari bawah biar jelas, biar leluasa. Ini dari bawah, kalau lihat dari atas ya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke,
Ini frame-nya seperti A setengah ya, seperti ini dari atas. Lalu kita pasangkan untuk tutup manhole tersebut ya. Manhole untuk kategori manhole seperti sudah dijelaskan di awal tadi, itu tempat buka tutup, naik turun, perbaikan plafon, entah itu atap genting yang bocor ataupun rangkaian kabel listrik seperti ini. Nah, oke. Terima kasih. Kita praktekkan pada plafon. Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk estimasi ukuran bisa 40, 50, 60 sesuai keinginan yang diinginkan. Nah, untuk tutorial kali ini dengan ukuran bingkai tepi itu 65, kita tarik 3,5, jadi ini 58 persegi. Oke, ini sudah dilubangi. Kita kasih rangka, ini rangka hulu di atasnya. Ini tidak seperti biasanya pakai dempul itu ya, ini pakai rangka, pakai baut, nanti baru di kompon, di finishing. Oke, jadi untuk bingkainya ini 65, dari tepi sampai tepi 65. Lalu untuk yang dalam ditarik 5 cm, berarti 60 cm persegi. 65 jika 5 cm 60 60 persegi. Oke, 65 tadi dikurangi berarti 62,5, agar papan potongannya bisa menopang pada bingkai tersebut. Oke, kita pasangkan ke plafon. Kita seperti ini, bingkainya masih utuh, ini papan utuh ya, tidak sepertinya potong-potongan ditempelke memakai kompon. Ini utuh seperti bingkai foto ya. Untuk sekopnya menggunakan yang 5 cm agar tembus sampai rangka atas. 5 cm ya, agar panjang. Seperti ini kan lebih kuat. Ini tinggal finishing pakai kompon dan pengecatan ya. Seperti ini dari kami Mandiri Plafon, semoga bermanfaat. Nah, ini kita pasangkan ya. Oke, ini bisa rapat ya. Oke, seperti ini. Satu, masuk. Oke, terima kasih dari kami Mandiri Plafon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira gue kalau ada sebut kiladang, boleh kita pasang pengmandi. Kalau ada kemudian ada, boleh kita transfer lagi. Oke. Oke, sholat langsung OTW. Yoi.